Saya Alivia Zabrina ingin menjelaskan bagaimana UMKM dan ekspor produk lokal. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran dan kontribusi penting dalam setiap aktivitas perdagangan suatu negara. Hal itu terlihat dari perkembangan kontribusi UMKM di negara-negara berkembang. Sebagai contoh adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang berada di antara Asia Selatan dan Asia Timur. UMKM telah menjadi faktor penting dalam negara-negara di Asia Tenggara, khususnya negara-negara anggota ASEAN. Dalam menyikapi kehadiran UMKM, ASEAN telah melakukan berbagai rangkaian perjanjian maupun kegiatan yang bertujuan untuk mendorong partisipasi UMKM dalam perdagangan intra-ASEAN maupun internasional. Upaya pertama ialah melalui konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-27 yang menghasilkan Roadmap ASEAN 2025. Dalam roadmap tersebut menjelaskan maksud dari cita-cita dan tujuan ASEAN 2025 sebagai sebuah kawasan yang aman dan stabil, demokrasi, harmonis, dan toleran dengan sebagai uni di diversity. Roadmap tersebut juga ditunjukkan untuk mencapai suatu kawasan yang kompetitif dan terintegrasi penuh dengan pasar global. Dalam UMKM, pemerintah negara anggota ASEAN melalui pertemuan dengan pemerintah Kanada pada tahun 2017 untuk membahas peningkatan inovasi digital untuk UMKM ASEAN serta pelatihan teknis untuk sektor ASEAN maupun lembaga-lembaga UMKM di ASEAN. Pertemuan tersebut juga untuk membahas ekonomi yang terwujud sebagai The Canada OECD Project of ASEAN Smash, di mana kebijakan tersebut merupakan upaya mendukung implementasi dari ASEAN Strategic Action Plan of SME Development 2016 sampai 2025. Kebijakan pemerintah ASEAN negara pemerintah Kanada tersebut merupakan salah satu bentuk ASEAN terhadap UMKM negara anggota dan juga merupakan upaya ASEAN untuk mendorong UMKM memperluas pasar ke intra-ASEAN hingga luar ASEAN. Selanjutnya, apa itu UMKM dan ekspor produk lokal? UMKM dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan yang di dalamnya termasuk dalam artian usaha, aktivitas, aksi, tindakan, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas. Bentuk-bentuk usaha kecil menurut Tambunan 2013, UMKM dapat diklasifikasi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Micro Enterprise merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 2. Small Dynamic Enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 3. Livelihood Activities merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. 4. Fast Moving Enterprise merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar atau UB. Ekspor produk lokal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor adalah aktivitas mengirim barang keluar dari wilayah pabean. Wilayah pabean Indonesia mencangkup daratan, udara, dan perairan termasuk seluruh zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sederhananya, ekspor adalah tindakan menjual barang atau jasa ke negara lain. Perhitungan bea cukai. Tarif bea cukai keluar untuk ekspor dihitung berdasarkan persentase dari harga ekspor atau ad valorem. Rumus perhitungannya adalah tarif bea cukai keluar dikali jumlah satuan barang dikali harga ekspor dikali nilai tukar mata uang. Selanjutnya pembahasan langkah-langkah UMKM memasuki pasar internasional. Sebelum memasuki pasar internasional, UMKM harus mempersiapkan beberapa hal, yaitu penelitian pasar internasional, persiapan internal dan legalitas, strategi pemasaran, kemitraan, pelatihan, logistik, manajemen risiko, dan evaluasi kerja. 1. Penelitian pasar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan suatu negara atau wilayah potensial untuk produk atau jasa yang akan diekspor ke luar negeri. Yang kedua, persiapan internal dan legalitas. Sebelum mengekspor, pahami terlebih dahulu regulasi impor, kesehatan, dan kepabeanan
negara tujuan. Pastikan produk sesuai dengan kualitas standar internasional. Menggunakan kemasan yang berkualitas dan pastikan mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan yang konsisten. Selain itu, perlu juga mempersiapkan legalitas seperti NIB, izin usaha, APIU, wajib serta dokumen ekspor lengkap. Yang ketiga, strategi pemasaran. Ada beberapa hal strategi yang bisa digunakan dalam pemasaran ekspor internasional, yaitu dengan memanfaatkan platform media sosial dan e-commerce internasional seperti Amazon, Alibaba, dan Etsy. Bangun jaringan melalui pameran internasional, forum dagang, atau B2B meeting. Manfaatkan digital marketing seperti media sosial, SEO, dan iklan online untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, kemitraan. Jalin hubungan dengan distributor, agen, atau mitra bisnis lokal di negara tujuan serta memanfaatkan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atas perdagangan dan organisasi perdagangan. Yang kelima, pelatihan. Para UMKM harus ikut serta dalam pelatihan ekspor yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga lain. Yang keenam, logistik dan distribusi. Memilih mitra logistik yang berpengalaman di dalam bidang ekspor seperti perusahaan pengiriman, pastikan pengiriman berjalan lancar dan memilih transportasi yang efisien. Yang ketujuh, antisipasi resiko. Menggunakan asuransi ekspor atau melindungi barang dalam proses pengiriman. Diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan. Yang kedelapan, controlling dan evaluasi kerja. Evaluasi hasil perjualan dan efektivitas strategi pemasaran. Mengumpulkan umpan balik dari konsumen untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kesembilan, logistik. Menjual produk lewat agen, distributor, atau importir di negara tujuan. Pilih pengiriman yang tepat, seperti udara, laut, atau darat. Asuransikan barang, pahami prosedur bea cukai, dan bekerja samalah dengan forwarder berpengalaman. Terakhir yang ke-10, hitung harga. Hitung harga jual dengan mempertimbangkan biaya produksi, pengiriman, bea cukai, dan pajak impor. Jangan sampai kalah harga dengan kompetitor lain. Tapi tentang untung, perhatikan juga daya beli di negara tujuan. Upaya pemerintah dalam mendukung UMKM agar lebih kompetitif di pasar ekspor. Ada berbagai upaya pemerintah dalam mendukung UMKM agar bisa bersaing di pasar ekspor, yaitu tingkat kualitas dan produksi. Yang pertama, memberikan pelatihan untuk UMKM cara membuat produk yang memenuhi standar internasional. Kedua, ciptakan desain produk yang menarik sesuai tren global, serta sediakan teknologi yang mudah diakses untuk membantu proses produksi yang lebih cepat dan berkualitas. Selanjutnya, memberikan bantuan modal. Pemerintah bisa menawarkan pinjaman dengan bunga rendah atau hibah khusus untuk UMKM yang ingin mengekspor barangnya dan bisa membantu mereka menghubungkan kepada investor atau platform pendanaan seperti crowdfunding. Selanjutnya ada pelatihan. Pemerintah mengajak para UMKM untuk belajar soal proses ekspor seperti cara mengurus dokumen atau logistik dan mengajarkan mereka cara memanfaatkan internet dan media sosial untuk memasarkan produk luar negeri. Selanjutnya ada membuka akses ke pasar global. Pemerintah membantu para UMKM memperkenalkan produknya di pameran dagang internasional, menjalin hubungan dengan distributor luar negeri agar produk UMKM lebih mudah masuk pasar global. Pemerintah juga bisa sediakan platform digital yang menghubungkan UMKM dengan pembeli dari negara lain. Selanjutnya, ada mempermudah proses administrasi. Pemerintah mengurangi birokrasi dalam pengurusan dokumen ekspor dengan membuat sistem online yang sederhana, memberikan insentif seperti potongan pajak dan bea ekspor untuk produk UMKM, dan pastikan produk mereka dilindungi secara hukum, termasuk hak cipta dan kontrak dagang. Selanjutnya, ada bangun citra produk Indonesia, mempromosikan produk lokal dengan melakukan kampanye besar, misalnya dengan label Made in Indonesia, kerjasama dengan perusahaan besar atau komunitas global untuk memperkenalkan produk UMKM.
Selanjutnya ada manfaatkan hubungan internasional. Manfaatkan perjanjian perdagangan bebas untuk membuka akses produk UMKM ke negara-negara tertentu sambil meminta bantuan kedutaan besar dan atasé perdagangan untuk mempromosikan produk tersebut di pasar internasional. C. Inovasi produk dan strategi branding dalam menembus pasar global. Kunci penting UMKM bila ingin sukses di pasar global adalah inovasi produk dan strategi branding. 1. Inovasi produk. Inovasi terdiri dari soal membuat produk yang berbeda dan relevan. Pasar global mempunyai selera yang beragam. Jadi, UMKM harus berani menciptakan sesuatu yang menarik perhatian pembeli luar negeri. Misalnya, menyesuaikan produk dengan kebutuhan di negara tujuan. Menggunakan bahan berkualitas unik dan atau ramah lingkungan, karena ini menjadi nilai tambahan. Dan menambahkan fitur atau desain yang memiliki produk lebih praktis, estetik, dan modern. Produk yang kreatif dan punya nilai lebih cenderung tinggi, lebih dilirik pembeli asing, apalagi kalau sudah memenuhi standar internasional. 2. Strategi branding. Branding adalah cara UMKM memperkenalkan dan membangun citra produknya di mata dunia. Produk yang bagus saja tidak cukup kalau orang tidak tahu tentang itu. Dengan branding yang tepat, UMKM bisa meningkatkan kepercayaan konsumen global pada merek yang punya identitas dan terlihat profesional. Branding yang kuat bisa membedakan produk UMKM dari pesaing, terutama di pasar yang sudah penuh. Jika merek memiliki cerita atau nilai unik, konsumen lebih cenderung setia dan loyalitas. D. Analisis SWOT UMKM kerajinan tangan. Analisis SWOT untuk UMKM kerajinan tangan membantu memahami posisi bisnis ini dan strategi untuk berkembang, yaitu ada kelebihan UMKM. Daya tahan kelebihan UMKM berupa daya tahan mempertahankan kelangsungan usahanya. Padat karya merupakan usaha kecil yang memanfaatkan kemampuan tenaga kerja dibandingkan mesin sebagai alat produksi. Kalian khusus kalian tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah. Jenis produksi pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya yang merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Keterkaitan dengan sektor pertanian pada umumnya masih bersifat agrikultural basic karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi. Permodalan pada umumnya, pengusaha kecil menguntungkan daripada uang atau tabungan sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan modal kerja. Yang kedua, kelemahan-kelemahan UMKM. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM atau pendidikan formal yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar. Dan selanjutnya, peluang. Bambu adalah pilihan yang ideal untuk konsumen yang semakin peduli tentang dampak lingkungan produk yang mereka beli. Setiap negara mempunyai budaya atau ciri khas tersendiri dalam membuat kerajinan yang terbuat dari bambu. Jika produsen memiliki kemampuan untuk melihat peluang, maka produk yang dibuatnya bisa diekspor ke luar negeri. Lalu, adanya ancaman. Penting bagi produsen dan pengrajin bambu untuk menjaga kualitas produk mereka dan menciptakan nilai tambah yang unik untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kurangnya akses ke pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan kerajinan bambu. Diperlukan dukungan pemerintah, pelatihan keterampilan, dan membangun infrastruktur yang lebih baik untuk memfasilitasi pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan. UMKM kerajinan tangan bambu di Bandung memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional, terutama dengan meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan dan berbasis budaya. Namun, terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi, seperti kurangnya pemahaman tentang standar ekspor, keterbatasan logistik, promosi di luar negeri, dan keterampilan tenaga kerja. Untuk memasuki pasar internasional, UMKM harus 1. Melakukan penelitian pasar internasional. 2. Memenuhi persyaratan standar internasional dan mempersiapkan legalitas ekspor. 3. Menerapkan strategi pemasaran digital dan membangun jaringan dengan mitra internasional. 4. Melibatkan diri dalam pelatihan ekspor dan inovasi produk. Pemerintah dan pihak lain dapat mendukung dengan memberikan pelatihan bantuan modal, kemudahan birokrasi, dan akses pasar global melalui promosi internasional dan perjanjian perdagangan.
Inovasi produk dan strategi branding sangat penting untuk membedakan produk UMKM dari kompetitor global. Produk inovatif dengan cerita dan nilai unik dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan pasar internasional. Dengan dukungan yang tepat, UMKM ini dapat meningkatkan daya saingnya, membuka peluang ekspor, dan memperkuat citra produk lokal Indonesia di kancah internasional.